Shalom sobat, semoga sobat semua sehat dan penuh damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ya. Kali ini saya mau berbagi yang saya pelajari tentang Tuhan Yesus Kristus Maha Mengetahui. Ini pelajaran yang ke-8 ya sobat. Jadi ada 3 poin. Tuhan Yesus itu mengetahui diri manusia, Tuhan Yesus itu mengetahui pikiran dan hati manusia, dan Tuhan Yesus mengetahui hari depan. Nah, yang pertama, Tuhan Yesus mengetahui diri manusia. Saya ambil dari Yohanes 1 ayat 47 sampai 49. Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yang kedua, Yohanes 2 ayat 24-25. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka, karena ia mengenal mereka semua. Dan karena tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia, sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi melalui ayat ini saya mengambil kesimpulan bahwa Tuhan Yesus mengetahui diri manusia. Yang B, Tuhan Yesus mengetahui pikiran dan hati manusia. Saya kutip dari Matius 9 ayat 4. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu?" Yang kedua, Matius 12 ayat 25. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Setiap kerajaan yang terpecah-pecah pasti binasa, dan setiap kota atau rumah tangga yang terpecah-pecah tidak dapat bertahan." Yang ketiga, Matius 26 ayat 10. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku." Dari ayat ini saya mengambil kesimpulan bahwa Tuhan Yesus mengetahui pikiran dan hati manusia. Yang C, Tuhan Yesus mengetahui akan hari depan. Saya baca Matius 26 ayat 34. Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Yang kedua, Lukas 19 ayat 30-34. Dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapa kamu melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya." Lalu pergilah mereka yang disuruh itu, dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang mempunyai keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Nah, yang ketiga, Matius 26 ayat 1-2. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah ia kepada murid-muridnya, "Kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah, maka Anak Manusia akan diserahkan untuk disalibkan." Selanjutnya, Yohanes 13 ayat 10-11. Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Yang kelima, Yohanes 16 ayat 30-31. "Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang?
Nah, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Karena Tuhan Yesus Kristus maha mengetahui. Dari ayat Alkitab ini semua sobat, bisa teman-teman baca ayat ini semua dengan berikut lengkapnya ya. Saya mau kesimpulan pertama tadi, Tuhan Yesus mengetahui diri manusia. Tuhan Yesus mengenal kita masing-masing. Yang kedua, Tuhan Yesus mengetahui pikiran dan hati kita. Yang ketiga, Tuhan Yesus tahu akan hari depan, hari esok. Sekarang, apakah kita telah mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah kita telah mengenal dan telah menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Inilah bukti bahwa saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, karena Tuhan Yesus Kristus maha mengetahui. Ini pelajaran yang ke-8 sobat. Pelajaran pertama sampai ke-7 bisa sobat lihat nanti di playlist kita ya. Ini pelajaran ke-8 di mana saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Inilah bukti-buktinya sobat dari ayat-ayat ini. Teman-teman bisa belajar nanti dalam kitab, baca berikut lengkapnya, dan kita semangat belajar Alkitab sobat ya. Oke, kalau ada salah-salah kata saya mohon maaf, dan tolong tulis di komentar apa yang perlu saya perbaiki sobat. Oke sobat, terima kasih, semangat belajar dan selamat melayani Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Terus berkati sobat. Haleluya, puji Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Terus berkati sobat. Amin.